Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Putri Muda. Podcast kali ini seru banget. Kita akan istiqomah untuk mengupdate semua lokasi kita. Jadi buat teman-teman yang lokasinya belum diupdate, ditunggu ya, karena kami harus menghubungi para dirloknya. Maklum nih, direktur lokasi kami sibuk-sibuk. Ini pun saya datangkan langsung dari Tiga Raksa, Bapak Ibu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu banget sebetulnya di Tangerang tuh ada berapa lokasi sih. Nah, menurut saya Tiga Raksa ini lokasi yang paling kota banget. Kenapa? Karena di kotanya Banten, kotanya Tangerang. Jadi teman-teman nanti bisa langsung dapat informasinya lebih jelas, lebih detail kepada dirlok kami. Yuk, mau tahu nggak siapa dirloknya? Dirloknya ganteng loh. Dulunya beliau ini seorang profesional ya di PNS juga. Beliau juga seorang guru. Jadi nanti kita dengar langsung gimana sih Pak Guru kita tuh kok bisa sih punya lahan di Tiga Raksa ya. Langsung ya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mawardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Putri. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Ganteng kan kayak artis ya. Oke, Pak Mawardi, ini kita nih lagi ngomongin lokasi kita yang sebetulnya Tiga Raksa ini sebetulnya anak bontot apa anak kedua ya? Anak kedua ya dari Tangerang ya? Anak kedua. Iya, anak kedua. Jadi pertama Daru, ya. Terus kalau nggak salah itu dua stasiun ya? 3. Oh, 3 stasiun. Ya. Artinya dari Daru ke Tiga Raksa 3 stasiun lagi ya? Ya, jadi dia lebih ke kotanya Tangerang ya. Nih Pak, ini banyak banget nih teman-teman kita yang mau tahu ya, lokasi Tangerang ini kan sebetulnya juga menurut saya hampir sama kayak Bogor nih Pak. Betul. Nah, jadi kira-kira nih Pak, saya pengen tahu Bapak gimana sih bergabung dengan Koprumnas pertama kali itu, kenapa pengen mutusin jadi dirlok di Koprumnas nih? Oke, Bu. Terima kasih waktunya Bu Putri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat untuk kita semua. Amin, amin. Pertama saya bergabung dengan Koprumnas nih sudah 2 tahun yang lalu. Masya Allah, luar biasa ya. Di mana informasinya? Lisa. Informasinya melalui HP. Jadi ada yang nge-share WA, dibaca oleh pacar saya. Sama ibu ya? Sama ibunya. Terus? Dibaca ada namanya Koprumnas. Ternyata Koprumnas ini berkecimpung dalam perumahan. Iya. Properti. Iya, betul. Jadi istri saya menyampaikan, Pak, ikut bergabung dengan Koprumnas. Saya kan nggak tahu. Nah, gimana? Itu saya tahunya Perumnas. Oh, Bapak tahunya Perumnas karena mirip ya namanya ya. Namanya mirip. Orang juga suka salah Pak, dikira gedungnya yang gede itu loh Pak, yang di Jahitan ya. Ya, betul. Jadi supaya kita tahu Pak, ini ada undangan. Ikut ada pelatihan. Jadi waktu itu saya dapat undangan, ada pelatihan, ada yang share, diadakan di Hotel Jakarta untuk mengetahui sejauh mana apa itu Koprumnas. Iya. Nah, saya ikutin pertama kali. Nah, waktu itu yang menyampaikan Pak Ketua, Pak Aris dan Bu Putri. Nah, dijelaskanlah tentang Koprumnas. Waktu itu baru berusia 1 tahun. Iya, betul. Nah, saya ikutin. Apa benar Koprumnas apa enggak ya? Iya. Jadi penasaran. Jadi diikutin. Waktu itu hampir 1 hari dijelaskan awal dari Koprumnas ini, dari sejarahnya. Yes. Nah, jadi saya bukan menerima begitu aja. Oh, jadi Bapak banyak juga memikirkan dan beranalisa lah ya. Analisa. Karena apa? Bapak backgroundnya apa sih? Saya backgroundnya orang sipil. Wah. Sipil teknik bangunan. Widih, berarti paham banget ya soal bangunan ya. Paham benar keren. Tentang perumahan, dulu properti. Guru kan, bukan? Saya dulu lulusan teknik sipil. Widih. Tahun 80-an. Wih, masih ganteng ya Bapak Ibu. Ngajar dulu namanya STM. Oh, jadi Bapak sempat ngajar juga kan? Jadi saya nggak salah dong. Ya, ngajar di STM lebih kurang 40 tahun. Masya Allah, luar biasa, udah ngelotok ya Pak Guru kita ya. Kebetulan saya mengajar
tentang sipil. Apa itu sipil? Jurusannya bangunan. Yang saya ajar tentang arsitektur, tentang tekniknya, tentang gambar bangunan, perhitungan, anggaran biaya dan sebagainya. Keren. Udah 40 tahun ngajar tentang properti. Iya. Nggak salah, sekarang ini lebih kurang saya punya murid yang sudah lulus, sudah jadi insinyur banyak, udah lebih kurang 20.000 orang. Masya Allah, luar biasa ya Pak Dirut kita Bapak Ibu ya. Kebetulan saya 4 tahun yang lalu udah pensiun. Oh, udah iya. purna bakti. Iya, purna bakti. Nah, udah 4 tahun yang lalu saya kebetulan dosen juga. Oh, Masya Allah, Pak dosen, Pak guru. Terus dosen akhirnya di sekolah swasta di Tangerang, ada 2 sekolah. Jadi karena tadi itu ada yang nge-share melalui WA, penasaran. Isi saya yang baca-baca. Kalau saya orangnya jarang buka HP. Iya. Jarang baca-baca. Iya, betul. Nah, dilihat oleh istri saya, "Pak, ini sesuai dengan jurusan Bapak. Kenapa Bapak nggak ambil, nggak ikutin?" Iya. Nah, apa itu ke Perumnas? Kita ikutin ke Perumnas ini, kita pelajari benar apa enggak. Karena di 3 raksa itu banyak isu-isu yang namanya koperasi dan developer lain bohong. Oh iya, betul. Terutama yang terkenal koperasi Langit Biru. Iya. Di Tangerang tuh itu ya, ini banget ya, heboh waktu itu ya. Iya. Jadi banyak trauma lah orang-orang ya. Dan termasuk developer lain, perumahan-perumahan lain, ada yang jalan, ada yang tidak. Karena kenapa nggak jalan? Karena menggunakan uang bank. Jadi banyak bangkrut. Iya, betul. Nah, di Keperumnas ini pertama yang tertarik sekali tanpa riba. Betul. Nah, itu benang merahnya ya Pak ya. Tanpa riba, kita nggak menggunakan uang bank. Iya, betul. Tanpa riba. Itu yang saya ambil hikmahnya. Berarti saya usia udah mau 65 tahun. Iya. Saya harus banyak bersedekah. Iya, betul. Nah, jadi semenjak saya pensiun nih, sebenarnya saya 40 tahun mengabdi, itu udah memberikan ibadah, ngajar orang nggak bisa jadi bisa. Betul, itu juga ibadah loh Pak. Itu ibadah. Tapi ini Bapak mau lebih besar lagi, ingin mewujudkan apa yang Bapak ajarkan. Karena kemarin kan teorinya ya Pak ya. Teorinya. Jadi sekarang praktek ceritanya. Nah, sekarang di samping praktek, saya sebenarnya kelas di zaman saya mengajar itu, saya boleh katakan tiap hari ke lapangan. Ya, semua perumahan saya tahu. Masya sampai Allah. Kalau daerah DKI Jakarta ini sampai perumahan yang tinggi-tinggi, gedung-gedung tinggi gitu. Saya datangin. Kenapa saya datangin? Saya membawa anak murid untuk PKL atau praktek. Jadi Bapak mau nggak mau juga harus tahu ya. Harus tahu. Ini sekarang saya pengen tahu Pak, kita kembali lagi ke Koperumnas. Pak, Bapak kan udah lihat ya bangunan kita. Ya. Bapak ini sebagai Pak Guru dan Pak Dosen sekaligus, gimana sih bangunannya Koperumnas biar teman-teman pada ngelihat nih. Ini dia. Saya udah berkeliling, sudah kemana-mana. Se-DKI Jakarta gedung-gedung bagus, perumahan banyak. Baru kali ini adanya di Koperumnas bangunan yang bangunannya sistem pracetak. Belum ada gitu bangun ya? lain. Jadi rumah-rumah elit pun belum ada pracetak. Inilah yang bikin Bapak tertarik. Baru ada perumahan pracetak. Betonnya itu udah dicetak seperti orang membangun jembatan. Betul. Sudah jadi, baru dibawa. Dan K250 loh Pak. K250. Itu betonnya kenceng loh. Saya pas lagi itu pernah gelandutan itu Pak, kuat itu. Apalagi kita dibimbing oleh PUPR. Betul. Nah, tahan gempa lagi. Iya, mantap ya. Sampai tahan gempanya maksimal 10 skala Richter. Ini Bapak kan sebagai seorang teknik nih Pak. Kira-kira kalau Bapak ngeliat bangunannya Koperumnas tuh murah apa enggak sih Pak? Bapak kan tukang hitung RAB nih. Ya betul. Kalau saya lihat, terutama yang sudah jadi contoh di Jonggol. Saya udah ke Bapak Jonggol. udah pegang-pegang juga. Udah pegang-pegang saya lihat, ya. Konstruksinya oke, bangunannya oke. Jadi saya lihat
belum ada saya membandingkan dengan perumahan-perumahan lain. Iya, dengan apa dibanding? Yang sekelas subsidi. Yang sekelas subsidi. Betul. Rumah-rumah yang bagus pun, yang kelasnya udah klaster, Betul. belum ada pracetak. Boleh kita lihat. Betul banget. Hanya baru buat pondasi yang tiang pancang. Iya. Itu doang. Itu aja ya. Itu aja. Ini semenjak saya lihat di Jonggol, berarti Kepurnas ini benar-benar menjalankan tugasnya dengan benar, Amin. bukan bohong. Amin ya Nah, Allah, amin. Saya sampai sekarang ini makin tertarik. Wih, kalau bapak aja yang orang teknik tertarik, apalagi ibu-ibu di rumah pak, ya nggak ibu-ibu bapak-bapak ya. Jadi bapak ngelihat bangunannya memang sekelas klaster ya. Artinya memang kokoh gitu ya. Bapak kan sebagai orang teknik nih, jadi kan memang bener-bener bangunannya Kepurnas tuh layak huni lah pak. Layak huni. Dan nggak perlu bangun-bangun lagi pak. Yang jelas kita tidak pernah bohong dengan masyarakat. Betul. Contohnya saya korban bohong. Oh gitu pak. Gimana korban bohong? Saya pak? juga ngambil rumah tipe 36, ukurannya tanahnya 60. Kata pakai DP, ya cicilannya lumayan. Setelah saya tempati ternyata tidak sesuai dengan speknya. Aduh. Lantainya belum dikeramik. Astagfirullahaladzim. Dindingnya belum diplaster. Allahu Akbar. Kamarnya belum dibatasi. Allahu Pada Akbar. tipe yang sama 36, Masya 60. Allah. Jadi bapak kecewa banget. Kecewa. Dilihat dari luar, diplaster luarnya aja. Dilihat dari jalan. Allahu Akbar. Ini saya waktu di Daru yang di Jonggol benar-benar sesuai dengan speknya. Saya banding-bandingkan dengan rumah jauh. Makanya jadi saya makin pede, makin percaya saya. Ya, amin. Jadi saya sampaikan ke masyarakat banyak, kita ini benar-benar melaksanakan tugas Kepurnas ini sesuai dengan SOP-nya. Amin. Bukan asal-asalan. Betul. Buktinya yang sudah ditempatin adalah Jonggol. Jadi, tajur bentar lagi Pak. Tajur bentar lagi. Insya jadi Allah. para saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu untuk membuktikan sekarang kan udah jumlahnya lebih kurang 34 lokasi Ibu ya. Iya. Nah perbandingan datangin satu persatu benar apa enggak? Yakinin dulu. Nah betul. Kalau saya sudah yakin, saya udah datangin semua lokasi. Amin. Amin. Ini. Jadi tadi kembali Bu, latar belakang kenapa saya harus masuk ke Kepurnas. Pertama bukan dengar dari orang. Betul. Saya ikut pelatihan 1 hari. Dengan jelas disampaikan sama Pak Ketua, Pak Aris dan Bu Putri. Jadi orang ini 2 serangkai nih, sejalan nih. Nah, jadi siapapun yang masuk di Kepurnas cukup 2 yang dua ilmu ya. 2 ilmu. Pertama Bapak Ketua kita udah 25 tahun berkecimpung di developer. Pak Aris Munandar. Beliau blognya Kepurnas sudah tahu 25 tahun. Betul. Itu Pak tentang pembangunan, tentang proyek lah, udah ditangani oleh Pak Aris. Pekerjaan kedua ini yang nggak kalah pentingnya, Bu Putri ini. Masalah marketingnya yang luar biasa. Pak Aris biasanya masih datang-datang ke pabrik, sekarang nggak kepakai datang-datang itu melalui HP saja, jangan jari-jarinya. Selama menggunakan HP Bu Putri, contohnya 3 bulan terjual berapa Bu? 2.500 luar biasa. Nah inilah yang kita contoh dan saya tambah tertarik Bu. Saya latar belakangnya berarti saya tidak perlu door to door. Betul. Tidak perlu datang-datang ke rumah orang. Ini nanti yang nonton podcast Pak udah pasti nonton. Jadi nanti Bapak kalau mau nawarin ke teman-teman kemana, tonton di YouTube, ada muka saya di situ. Jadi orang makin yakin lagi sama Bapak ya. Tidak perlu datang ke rumah orang, ke tetangga, ke pabrik-pabrik. Buat apa ini? HP kita teknologi udah maju. Betul. Nah ini aja
sekarang ini kalau tidak digunakan sebaik mungkin teknologi ini, kita akan rugi ya. Iya, betul. Jadi latar belakang tadi saya masuk ke Perumnas ini sudah pelatihan dulu. Pelatihan saya mungkin udah 5 kali. Iya. Ikut terus ya, Bang. Ikut terus. Yang pertama itu tentang pengenalan apa itu Perumnas. Yang kedua, yang nggak kalah pentingnya, saya dilatih dari dasar. Apa itu? Betul. Mulai dari mencari lahan. Betul. Mencari lahan di seluruh Indonesia diizinkan. Inilah yang nggak kalah pentingnya sebagai anggota Perumnas. Kita semuanya berhak boleh diizinkan mencari lahan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Berapa lahan di Indonesia? Kotanya aja 550 kota dan kabupaten. Masya belum Allah. terjangkau. Betul. Baru di 34 lokasi. Iya, betul. Kalau 3 lokasi aja kali 550, 1.500. Jadi ke bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, Betul. untuk 10 sampai 50 tahun ke depan, lapangan kerja, Betul. membantu kita untuk ke Perumnas. Betul. Ke Perumnas pasti jaya lama-lama. Amin. Akan menguasai seluruh Indonesia. Amin ya Allah. Terutama orang-orang kecil ya Pak ya. Terutama orang-orang menengah ke bawah. Siapa orang menengah ke bawah? Pertama pedagang asongan. Iya, betul. Pedagang kaki lima. Tukang ojek. Sopir taksi. Iya. Buruh pabrik. Mantap. Dan yang terlibat checking. PNS yang punya jangan utang. nanti diomongin kita BI checking nggak boleh. Soalnya ada nonton di YouTube. Pertama, saya kan PNS. Iya. Kalau ngiridit motor aja nggak lolos tempat lain. Nah, apalagi ngiridit mobil. Iya. Nah, di sini karena umur juga udah tua ya Pak. Umur udah udah nggak tua. bisa kalau mau rumah juga. Inilah kelebihannya Perumnas, membantu masyarakat umum pada umumnya. Iya. Nah, persyaratan mudah sekali. Iya. Persyaratannya gimana sih Pak? Orang-orang pada tanya tuh Pak. Waduh, luar biasa. Persyaratan KTP saja dan napas. Napas ya. Punya KTP, punya napas. KTP adalah sebagai identitas. Yes. Berlaku untuk seluruh Indonesia. Iya. Berlaku untuk semua umur. Betul. Kakek-kakek, nenek-nenek diperbolehkan. Betul. Nggak ada larangan. Betul. Kemudian yang disebut napas. Selama orang punya napas, selama masih hidup, masih bisa kerja, masih bisa usaha, rezeki masih ada. Amin. Jadi tidak ada tempat lain tandingan. Kayaknya ini menunya komplit banget ya. Jadi udah tahu latar belakangnya, udah tahu syaratnya Pak. Nah, sekarang yang terpenting nih Pak, dari semua yang kita bicarain tadi, selling point atau kenapa sih Pak orang harus pilih 3 raksa? Ini penting juga loh Pak. Waduh. Gimana Pak? Gini Bu, 3 raksa ini bapak-bapak supaya tahu ya. Sebentar lagi 3 raksa sekarang kan wilayahnya dikepalai oleh kepala daerah bupati, Pemda. Oh gitu, ya. Mungkin setahun 2 tahun, jadi 1 tahun 2 tahun akan datang akan menjadi kota media 3 raksa. Oh iya. Tapi kotanya juga udah lumayan modern kok saya lihat, karena modern. udah kayak Jakarta ya Pak ya. Udah kayak Jakarta, rumah elit banyak di situ. Betul. Rumah-rumah yang Jadi, bagus-bagus. Betul. Nah, Terus kita lokasinya deket apa sih Pak? Kita dekat dari kantor Pemda. Oh Masya Allah, itu udah mahal loh lahan di situ. Waduh, Pak. Iya. Lahan di situ Bu, udah juta-jutaan Bu. Iya. Apalagi di situ ada Citraland atau Citra Raya. Iya betul. Aduh, jadi rugi banget nih buat teman-teman saya yang nggak ambil 3 raksa Pak, dijamin rugi. Dan itu stasiun apa? Dekat stasiun kereta juga ya Pak ya? Di sana ada stasiun 3. Oh iya. Jaraknya sama. Oh. Kira-kira 15 menit ke stasiun. Masya Allah. Pertama ke kiri stasiun Daru. Oh. Di pertengahan Tenjo. Ke kanan kita stasiun 3 raksa. Masya Bisa Allah. pilih stasiunnya. Jadi ya Allah, keren banget ya. Waduh. Kemudian kita akses jalan tol tahun depan akan dilewati jalan tol dari
BSD menuju Balaraja. Aduh, jadi nih orang yang kerja di Jakarta, Pak, sebetulnya bisa dong punya rumah di Tiga Raksa, apalagi deket kantor Pemda. Aduh, rugi banget ya dengan harganya berapa, Pak, di Tiga Raksa? Harga masih 200-an, Bu, 211 kemarin juta. aja sampai naik 250. Ya, rugi, yang nggak ngambil rugi banget. Nanti kuotanya keburu habis, betul nggak, Pak? Iya. Aduh, jadi teman-teman nih, ini gini ya, buat teman-teman ya, direkturnya aja ya, ini udah mengetahui banget bentuk bangunannya kayak apa, karena beliau kan backgroundnya teknik sipil, jadi insya Allah nanti bangunannya pun dicek ya, Pak ya. Dicek. Karena Bapak ini kan asli dulu mengajar gitu. Saya kalau nggak sesuai nanti dengan komplain. Saya komplain. Saya daripada konsumen yang komplain duluan, saya yang paling duluan komplain. Karena Bapak nanti akan ngawasin ya. Saya akan ngawasin. Masya Allah. Jadi buat teman-teman buru-buru deh ya. Ini kan deket Jakarta lokasinya. Kalau dari Jakarta kira-kira berapa jam, Pak, ke Tiga Raksa? Dari Jakarta lebih kurang 1 jam lebih? nggak nyampe, Bu. Kalau naik kereta? Naik kereta paling 45 menit. 30 menit lah, Bu, setengah jam. Iya, Kak. Oh, Masya Allah. Jadi ini masuknya Tiga Raksa ini masuknya Tangerang ya, Pak ya? Tiga Raksa ini Tangerang. Tapi kabupatennya Banten ya? Provinsinya Banten. Oh iya, jadi ini provinsinya Banten. Jadi teman-teman yang kerja di Jakarta, Tiga Raksa ini juga jadi pilihan karena deket dengan Kota Madya ya. Kota Madya. Jadi aksesnya itu pertama, teman-teman dari Jakarta boleh milih 3 stasiun. Ya. Mantap. Stasiun Daru, stasiun Tenjo, stasiun Tiga Raksa. Keren Jaraknya banget, sama. saudara-saudara. Kenapa jaraknya sama? Karena di tengah-tengah kota. Yes. Akses kedua, kalau punya mobil lewat jalan tol. Tolnya di situ. Pertama nanti akan dilewati dari BSD menuju Balaraja. Nah, tol Jakarta Merak keluar dari pintu tol Balaraja bisa. Iya. Cikupa bisa. Balaraja Timur bisa. Itu jaraknya ke lokasi cuma 25 menit, Bu. Ya Allah, keren banget ya. Jadi, pokoknya nyesel banget deh ya, Pak. Terutama emak-emak nih ya, harus cepet dorong suaminya ngambil rumah di Tiga Raksa. Betul nggak, Pak? Betul. Bapak kenapa pilih Tiga Raksa? Karena memang dia deket dengan kota ya, Pak? Dekat kota. Jalannya itu sekarang, Bu, jalan baru besar. Kemarin itu saya lihat sudah dipelebar semua jalan. Masya Allah. Benar-benar maju Tiga Raksa ini. Benar. Karena ada Citraland juga ya. Ada Citraland. Jadi itu akses dari kendaraan umum. Iya. Akses penggunaan apa yang membantu yang lain-lain, sarana prasarananya semuanya lengkap. Oh ya? Lengkap semuanya. Mulai pertama, kalau mau ke rumah sakit, Puskesmas, udah ada semua ya. Udah ada semua. Paling nggak nyampe 5 menit udah ada rumah sakit. Allah, berarti emang bener-bener kayak di kota ya, kita tinggal di sana. Jadi kalau konsumen kita yang sudah tinggal di sana nanti kalau mau berobat ini nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh ya. Puskesmas dah di pasar depan. juga ada ya. Pasar Gudang namanya. Oh, Pasar Gudang, Bapak Ibu. Pasar Gudang itu. Bapak udah keliling-keliling? Udah. Keliling-keliling beliau, Bapak Ibu. Pasar Gudang ini adalah pasar tradisional yang modern. Oh. Nah, jadi dia kayak bersih gitu ya, pasar bersih. 2 lantai, bawah yang untuk sayur mayur, lantai 2-nya itu adalah pakaian dan alat yang jadi kering. Jadi kayak sayur pasar bersih gitu ya, Pak ya. Pasar bersih, jadi tidak kayak ada kotoran, gitu. kayak mall. Kering, nggak ada kotoran. Betul. Saya pernah juga ke pasarnya itu dari lokasi berapa? Ya nggak nyampe 15 menit. Waduh, Masya Allah. Jadi keren banget ya buat teman-teman. Kalau mall, ada mall juga. Mall apa? Ada mall? Ada mall, nggak jauh. Ada mall, Bapak Ibu. Nah, jadi perumahan Citra Raya Citraland itu ada mallnya dekat dari situ. Kalau yang pingin ke mall gitu. Nah, apalagi yang lainnya kantor pemerintahan. Iya. Selain dari kantor pemerintahan. Selain dari kantor Pemda, ada Kapolsek di situ, Bu. Oh. Ada Kuramilnya. Ih, mantep ya. Kantor camatnya. Benar-benar kota mandiri ya di sana. Sehingga kantor pemasaran Tiga Raksa yang punya Ibu Camat. Iya. Dikasih fasilitas. Masya Allah, Bu Camatnya mendukung banget ya, Pak. Mendukung banget. Kantor dia pakailah buat
kantor pemasaran Tiga Raksa. Keren banget, aduh. Jadi rugi lah ya yang ngambil kemudian Tiga sekolah, Raksa. Bu. Sekolah dari SD, SMP, SMA, SMK di sekeliling itu. Cepet ambil daripada kehabisan. Karena Waduh. nanti kalau kuota ini habis, Pak, bisa naik lagi kayak model Bogor, Naik Pak. lagi. Sekarang tuh tanah naik loh, Pak. Masa saya juga bingung, pada naik semua loh tanah-tanah tuh di Betul. Tangerang gitu ya. Saya tahu, yakin tahun depan harga akan naik 2 kali lipat. Pasti, Pak. Karena semua juga sekarang nih properti ini sekarang ibaratnya lagi pada harga-harga tuh pada naik 2 kali lipat, mungkin gara-gara PPKM ini ya, Pak ya. Pak, ini satu lagi nih, Pak. Pak, monggo diminum dulu nggak apa-apa, Pak. Semangat soalnya beliau ya. Minum dulu, Pak. Sampai batuk nih. Oke. Pak, ini saya pengen tahu, Pak, kira-kira Pak, orang-orang yang ngambil rumah di Tiga Raksa nih, yang sekarang udah pada ngambil, itu rata-rata pekerjaannya apa sih, Pak? Nah ini yang saya bingungkan, Bu. Bingung. Iya. Kenapa, Pak? Pekerjaannya, pertama saya datang, Ibu dari mana? Saya jualan es, Bu, katanya. Pak, saya jualan es. Di mana? Itu di kantor Bupati. Penjual es. Penjual es. Masya Allah, ngambil rumah di Tiga Ngambil Raksa. rumah. Kenapa, Bu? Kok kesini, Bu? Iya, saya lihat rumah di sini ada tulisan tanpa riba, Oh iya, betul. tanpa persyaratan lain. Slip gaji saya nggak punya, Bu. Iya, betul. Katanya gitu. Dia datang. Mau ngambil, Bu? Iya. Penghasilan Ibu berapa? Masya Allah. Saya jualan es, Pak, 300.000 sehari dapat, tanya. Ih, hebat ya, Waduh. jualan es doang. Jualan es doang. Jadi jangan remehin juga yang di pinggir jalan ya, Pak ya. Pinggir jangan dia yang diremehin. Bisa bayar lah Bisa 50.000 per hari. 50.000 per hari, Ih, kecil Masya katanya. Allah. Jadi pedagang kaki lima. Jadi yang ngambil nih pedagang ngambil. kaki lima. Pedagang es itu, tukang ojek, Ya Allah, keren sopir banget. taksi. Allahu Nah. Akbar. PNS ada. Ada juga PNS, Ada. Pak. Pak dokter juga ngambil. Bu. Pak dokter. Nah. Mungkin ini kali buat supirnya atau buat Nggak siapa? tahu, Pak dokter. Nanti saya akan bawa orang lebih banyak, katanya. Oh, Masya Saya Allah. ambil dulu, saya contohin dulu, saya Allah. akan saya bawa yang banyak. Ih. Pak dokter tugasnya di mana? Saya tugas di kantor Pemda. Allahu Akbar. Jadi emang karena deket sama Pemda ya. Iya, keduanya polisi, tentara juga ngambil, Bu. Allahu Akbar. Jadi banyak ya yang ngambil di Tiga Raksa. Jadi kayak Tiga Raksa tuh menurut saya nih selama ini nih orang kurang dilihat nih karena mereka nggak tahu kelebihannya, Pak Nggak ya. tahu kelebihannya. Padahal kalau mereka tahu pasti rame-rame, Pak, daftar udah kayak kacang goreng, Bapak Ibu. Betul Bapak nggak? Ustadz Kiai aja datang, Bu. Astagfirullah, keren banget Kenapa? ya. Saya tanya. Masya Kok Allah. Bapak tertarik? Kenapa? Hmm. Ya, saya mendengar rumah-rumah lain cerita doang. Anti riba, ini baru saya dengar katanya. Iya, betul. Yang lain anti riba tapi nggak dijalankan. Iya. Kapolres ini benar dilaksanakan. Alhamdulillah. Itu Ustadz, Pak. Aduh, benar-benar. Dan kita hebatnya tuh, Pak, di setiap perumahan kita nanti ada masjid ya, Pak ya. Nah, jadi ini juga salah satu ibadah Bapak nih. Kalau Pak Dirut bilang katanya nih tabungan akhirat kita, Pak. Betul. Karena kita nolong orang-orang kecil yang mereka tidak bisa punya rumah menggunakan bank. Ya. Nah, sedangkan di sini pokoknya masuk aja, yang penting ada KTP sama napas. Sekarang ada tambahan baru, Pak. Ada tambahan baru. KTP dan nekat, Pak. Wah, ya. Karena kalau nggak nekat nggak jadi, Pak. Kalau nggak nekat nggak jadi, benar, Bu. Iya, Jadi sekarang dirubah, itu Pak. salah satu kuncinya juga. Enggak, soalnya gini, Pak. Kemarin waktu saya bilang KTP dan napas, Iya. itu orang-orang yang corona komplain, Pak. Nah. Ibu, saya napas aja susah, Bu, boro-boro beli rumah katanya. Oksigen pada nggak ada. Oh ya, saya pikir kasihan juga kalau saya iklannya KTP sama napas, tersinggung yang corona, Pak. Oh. Jadi sekarang dirubah Tambah nekat. KTP dan nekat. Nekat. Karena kalau nggak nekat nggak bisa, Pak. Ya, betul nggak, Pak? Ya, sekarang zaman COVID-19 ini Iya. saya himbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang jauh di sana, jangan khawatir. Tidak usah datang-datang. Buat apa datang ke kantor dan sebagainya? Daftar online. Online. Saya nggak bisa datang, Bu. Kalau karena gara-gara corona itu nggak alasan. Iya. Daftar aja pakai HP diterima. Iya, tergantung nekatnya. Nah, itu dia. Jadi sekarang kita rubah, Pak ya. Kita rubah. KTP dan nekat. Nekat. Karena kalau nggak nekat nggak daftar, Pak. Daftar. Kalau napas sudah pasti, Udah Pak. Orang pasti. semua punya Nah, napas. Tapi nah. nekat belum Nah, semua.
belum semua. Jadi inilah kerennya di Koperumnas, kita ibaratnya menggunakan aplikasi ya Pak ya. Gunakan aplikasi. Jadi udah nggak susah lagi buat daftar. Nggak susah lagi. Aduh. Ini sekarang Pak ngomong-ngomong Pak, ini kan di Tiga Raksa nih Pak ya, posisinya ibaratnya termasuk yang apa sih kalau menurut saya fenomenal lah gitu ya. Karena saya juga waktu pas ngelihat Tiga Raksa tuh Pak, waktu saya datang itu emang saya juga jatuh cinta, ini lokasinya tuh kayak lagi di Jakarta gitu loh, karena dia banyak fasilitas ya. Nah terus sekarang ini Pak, kira-kira Pak apa sih Pak suka dukanya atau tantangannya Pak? Ini kan tadi kita bicara yang enak-enak nih, tantangannya Pak kira-kira Pak di zaman pandemi ini, atau mungkin ada konsumen yang bagaimana? Mungkin Bapak bisa ceritain pengalaman Bapak selama jadi Dirlok nih Pak. Ya. Gini, selama saya di Lok Tiga Raksa, sebenarnya tantangan itu nggak ada. Tidak ada sebenarnya. Masya Allah. Kenapa? Yang datang ke situ langsung survei lokasi, masuk oke. Masuk langsung daftar gitu. Nggak pakai lama. Nggak lama-lama. Saya yang kemarin ini agak lambat. Pandemik ini ya COVID-19. Waktu saya buka itu corona sudah merajalela di mana-mana. Iya betul. Nah kita buka. Nah, terus kita buka, berarti agak datang baru lihat-lihat. Kenapa? Waktu itu bersamaan dengan bulan puasa. Bulan puasa mau lebaran. Iya. Mereka persiapan bulan puasa dan persiapan buat lebaran. Nah, betul. Terus? Jadi mereka pada umumnya suka datang, tapi janji habis lebaran. Itu beneran nggak gabung apa PHP? Benar tuh. Oh benar. Begitu habis lebaran, mulai buka hari Senin, saya kewalahan ya? Kewalahan kayak kantor pusat ini Bu. Oh Masya Allah. Antrian, ramai. Allahu Akbar. Tiga Raksa TOP BGT ya. Penuh kantor itu, gantian masuk kantor. Allahu Akbar. Semenjak habis lebaran kemarin. Berarti janji mak-mak itu, ibu-ibu itu ya. Benar ya. Benar itu. Karena kita mungkin menariknya tidak ada DP ya Pak ya. Yang menarik sekali tanpa DP. Iya. Apalagi sekarang saya terus terang aja Bu. Saya berkali-kali menyampaikan keluhan konsumen ke kantor pusat. Pertama saya sampaikan, Bu, bisa nggak di bawah 1 juta? Iya. Konsumen banyak komplain. Iya betul. Nah, sekarang dipenuhi. Iya, Masya Allah. Jadi dulu ya, Bapak Ibu, Koperumnas ini programnya hanya 2 macam. Iya, betul. Sekarang ditambah 8 jadi 10. Nah, program yang pertama itu apa? DP 0%, cicilan 1.500.000. Iya, betul. 2 tahun nabung, tahun ketiga dapat rumah, terima kunci. Masya Allah. Karena kita jalan udah 3 tahun, selama tahun baru sekarang ini, apapun pemasukan dari konsumen-konsumen yang terdahulu dipenuhi oleh Pak Ketua dan Bu Putri. Udah 10 programnya. Jadi ada judulnya sekarang angsuran suka-suka. Angsuran suka-suka. Angsuran suka-suka gimana tuh Pak? Pada nanya tuh yang minimal 800.000 tuh. Itu fenomenal banget tuh, viral tuh Pak. Angsuran suka-suka itu misalnya sekarang kemampuannya 800.000. Yes, betul. Mau setahun, mau 2 tahun boleh. Tapi tahun berikutnya penghasilan naik. Kejar. Maunya 2 juta boleh. Boleh. Apalagi sampai 3 juta. Mau naruh 10 juta 10 boleh. juta boleh, namanya aja suka-suka. Iya, tapi perekonomian yang melemah kembali ke 800 boleh. Iya. Makin cepat, makin besar dibayar, utangnya cepat lunasnya, dan cepat dapat rumah. Lebih cepat. Jadi dia nggak perlu nunggu 3 tahun ya Pak. Pak, Bapak udah tahu belum kemarin kita tuh lagi bingung Pak, waktu pas lagi di kantor itu ada datang tukang sapu Pak yang di pinggir jalan tuh Pak, yang pakai, udah tahu ya ceritanya. Nah saya kaget, dia cuma tukang sapu. Jadi Pak, kita jangan ramehin tukang sapu yang pakai baju oranye loh Pak, itu duitnya banyak.
Jadi aku kaget kemarin datang ke sini, Pak. Bu, saya mau yang flat 800.000. Jadi bukan suka-suka nih, Pak, karena kita ada program yang flat ya. Saya maunya flat 800.000. Terus gimana, Pak? Saya udah siap DP-nya. Berapa DP-nya, Bu? Langsung bayar, Pak, 80 juta. Waduh. Masya Allah. Jadi teman-teman jangan remehin tukang sapu di pinggir jalan. Walaupun nggak punya slip gaji, nggak punya penghasilan tetap, tapi mereka, Pak, niatnya kuat banget. Jadi DP suka-suka, kalau mampu 800.000 silakan. Tetapi pingin cepat rumah dibangunkan. Ya ditambah. Kalau uangnya ada, tabungannya di bank, diambil. Iya. Kalau ditaruh di rumah nanti hilang. Nah, mendingan buat rumah ya. Buat rumah, dikasih DP 40%, 80 juta, langsung dibangunkan. Iya, tidak perlu 21 tahun. Iya, betul. Ini salah satu terobosan ya. Ini salah satu terobosan kita. Iya. Jadi masa zaman sekarang nih 800.000 nggak sanggup? Iya. Mungkin. Itu sama kayak cicilan motor aja udah kalah. Cicilan motor aja Ibu-ibu 1 juta. saya lihat cicilan panci aja lebih. Jadi ini judulnya beli rumah rasa cicilan panci. Ini kayaknya boleh jadi iklan nih. Beli rumah rasa cicilan panci, bikin di status nanti. Di tempat lain harga rumah, Bu, saya udah keliling. Tidak ada tidak ada rumah yang 300 juta ke bawah, belum ada. Keren nih, saya hari ini dapat ilmu nih. Belum ada angsuran rumah di Koperumnas ya yang 800.000 ya, lebih kecil daripada cicilan panci. Iya. Keren. Ini bisa jadi hashtag nanti nih, Iya. Pak. Nanti langsung dibikin sama tim marketing saya nih. Oke. Kemudian ada program ya belum semua saya sebut, Bu. Itu salah satu program suka-suka. Ya itu yang paling laku ya Paling sekarang. laku. Tapi kenapa konsumen rewel istilahnya? Rewel gimana sih, Rewelnya, Pak? kita udah sampaikan DP 0%. Iya. Masa saya nggak boleh ngasih pakai DP, Pak? Kenapa ibu kok masih nanya DP? Kebetulan saya udah nabung. Oh gitu. Uang saya ada di tabungan saya. Iya, boleh nggak saya DP? Boleh. Biar rumah cepat lunas. Ya boleh. Nah itu dia kelebihan kepurunan. Boleh dikasih DP. Boleh banget. Itu kenapa? Permintaan konsumen dikabulkan oleh Bu Putri dan Pak Ketua. Masya Allah. Yuk boleh pakai DP. Kemudian ada lagi permintaan, boleh nggak saya ininya saja, Bu? Kaplingnya saja. Waduh. Ada. Luar biasa. Kapling disediakan. Iya. Tempat lain belum ada. Kalau tempat lain itu kalau kapling semua. Iya. Ini tidak. Rumah ada, kapling ada. Jadi kalau beli rumah sebelahnya beli kapling boleh dong, Pak? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Iya, ya. itu dia. Mahal nggak kaplingnya? Murah. Bisa 800.000. Iya, 800.000 angsurannya dan bisa siap bangun. Bisa siap bangun. Udah ada YMB, Bapak Ibu. Tidak perlu pakai YMB, ngurus-ngurus lagi. Iya, dan udah ada fasilitas jalan. Iya, ada fasilitas jalan. Kemudian ada lagi, Bu, yang tidak kalah pentingnya. Bangun mandiri. Oh iya. Iya. Bangun suka-suka. Iya. Nah, selama ini properti lain bangun rumah semua sama. Iya. Setelah lunas baru boleh dirombak. Iya. Nah, Koperumnas mengadakan sesuai dengan hati nuraninya. Betul. Sesuai dengan keinginannya, modelnya gimana? Iya. Apakah minimalis, apa modern? Boleh. Ini soal tukang bangunan. Jadi banyak ngejual bangunan. Nah, jadi suka-suka nama. Bangunan suka-suka ya, Pak Bangunan Guru. suka-suka. Ini yang tidak ada tempat lain. Iya. Nah, Koperumnas menerima itu. Malahan dibangun dari pondasi, ada kolomnya, ada selohnya, ada tiangnya, ada kolom di atas. Jadi udah ada strukturnya ya? Ada strukturnya sampai atapnya. Konstruksi baja. Oh iya. Walaupun di situ mendadak pindah. Bisa udah nggak Bisa kehujanan, ya? nggak kepanasan. Iya betul, tinggal dikasih bata aja atau dikasih triplek juga bisa. Yang penting punya rumah. Yang penting punya rumah, tutup plastik depannya aja udah bisa tempatin. Aduh keren banget daripada ngontrak ya. Daripada ngontrak. Tapi Koperumnas ini ada kelebihannya.
dipotong utang 50 juta. Masya Allah. Aduh. Keren ya produknya emang. Udah Jadi, pokoknya tidak merugikan konsumen ya, Pak. Pak. Merugikan konsumen, tidak mubazir. Coba bangun semua rombak lagi mubazir. Iya. Ini dikasih fasilitas semau kita. Betul. Dikasih Bangun mandiri namanya. bangun mandiri. Jadi udah dikasih genteng, jadi nggak kepanasan Udah ya, Pak. kepanasan. Keren banget. Kalau mendadak tinggal di kos-kosan atau di kontrakan boleh tinggal di situ. Iya. Depannya tutup aja pakai triplek dulu. Iya bertahap ya. Bertahap. Jadi kayak orang nabung ya, Pak. Kayak orang nabung. Keren. Ini kelebihannya dipotong utangnya, Bu. Iya. 50 juta. Iya, betul. Berarti betul. tadinya 200 potong 50 tinggal 150 juta. Iya. Tambah ringan. Tadinya 11 juta nggak nyampe, Bu. Iya, betul. Di samping itu ada lagi yang bagus, Bu. Apa, Pak? Ya. Bisa apa namanya? Cari rumah peta. RPMK. Oh, RPMK. Aku dari tadi Bapak mikirnya lama apa? RPMK. Oh ya, kita juga ada program RPMK, Bapak Ibu. Nah, ini tadi lupa. Ini kembali lagi ke laptop nih, Pak. Ini kan posisinya nih 3 raksa ya terutama. Ini sekarang perkembangannya udah sampai mana sih, Pak? Ini yang paling ditunggu-tunggu kayaknya sama teman-teman ya, terutama yang nonton. Udah sampai mana sih, Pak? Sekarang kan mereka kan pada bingung kan, mereka kan nunggu nih 2 tahun. Ya kan? Ini kan kita kan di Kopdarnas jelas nih SOP-nya. Akan dibangun setelah 2 tahun dan kita sedang mengurus IMB ya, Pak. Betul. Kita mengurus legalitasnya. Kenapa sih, Pak, harus nunggu 2 tahun gitu? Kenapa, Pak? Coba Pak cerita. Pertama, kenapa harus nunggu 2 tahun? Kita membangun rumah di 3 raksa minimal 1.500 rumah. Yes. Kalau IMB-nya itu nggak bisa keluar 1 bulan 2 bulan. Betul. Nah, biasanya lebih kurang 2 tahun menunggu IMB. Nah, karena sambil menunggu IMB keluar, Ibu Bapak menabung 2 tahun. Iya, mengangsur. Mengangsur Nggak tahun ada ketiga. admin loh ya, nggak ada biaya admin, nggak ada booking-booking ya. Nggak ada. Langsung angsuran pertama. Langsung ada angsuran pertama. Kemudian sekarang 3 raksa udah jalan 1 tahun usianya. Iya, jadi kita sedang mengurus legalitas ya, karena harus berupa sertifikat, harus dimilikin Kopdarnas, dan kita juga nyicil loh, Pak, dengan pemilik tanah 5 tahun. Jadi buat teman-teman nggak bisa langsung tiba-tiba plak ada IMB. Nggak bisa. Jadi udah jalan 1 tahun, setahun lagi kita akan bangun. Yang teman-teman udah ngambil, yang sudah nabung 2 tahun, tinggal setahun lagi usianya. Kita bangun, yakinlah. Karena kita ini posisinya terus terang lahannya kan dari nol ya, Pak. Dari nol. Bukan lahan yang udah dari developer lain, bukan. Jadi kita mengurusnya juga agak sedikit ribet. Sama lah kayak di Bekasi, Pak. Kita di Bekasi juga dari nol. Gitu. Jadi emang prosesnya harus kita jalanin ya, Pak. Kita jalanin. Jadi sekarang masih dalam pengurusan legalitas. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang di sana, sabarlah. 1 tahun yang akan datang udah berdiri itu rumah. Insya Allah. Apalagi ada insinyur bangunannya, Bapak Ibu. Teknik sipil loh beliau backgroundnya ya. Jadi insya Allah akan ngasih rumah yang terbaik. Pak, kira-kira Bapak nih di akhir acara ada nggak sih ajakan buat konsumen, calon konsumen atau agen cabang nih yang menonton nih? Kenapa harus jual 3 raksa, atau Bapak mengajak mereka kenapa harus jadi agen cabang? Monggo, Pak. Ya, pertama, kenapa harus 3 raksa? 3 raksa ini karena di tengah-tengah kota. Betul. Nah, tengah-tengah kota. Akses kemana-mana dekat. Betul. Bukan pinggiran kota. Itu pertama di 3 raksa. Yang kedua, saya pertamanya tidak langsung sebagai dirlok. Direktur lokasi. Saya juga dari bawah sebagai agen dulu. Iya, Masya Allah. Tidak langsung begitu aja. Saya jalanin perintah dari Bu Putri atau Pak Ketua, agen dulu. Saya jadi agen, ngumpulin sampai 30 orang gitu ya. Tadi masih ada kekhawatiran awalnya, Bu. Ternyata 30 orang dapat. Masya Allah. Langsung agen cabang katanya. Naik lagi jadi cabang. Naik lagi agen cabang. Udah jadi cabang? Udah jadi cabang. Naik lagi jadi naik lagi jadi direktur. Ini lahan ada 3 raksa. Pak Mawardi siap jadi dirlok. Mikir dulu, Bu. Istikharah dulu ya. Istikharah lama saya jawabnya. Kemudian saya jawab, siap, Pak.
Karena saya latar belakangnya tadi itu teknik sipil. Teknik sipil. Betul. Masalah pembangunan saya nggak ragu. Masya Allah. Yang kedua masalah marketing yang saya takutkan. Kemudian pacar saya untung mau belajar. Jadi saya sepasang sejoli kayak Bu Putri dengan Pak Ketua, saya dengan istri. Oh, jadi istri yang bagian masarin ya? Bagian marketing istri semua. Saya taunya ketemu sama konsumen, menjelaskan dan sebagainya, sampai terima kunci nanti konsumen tanggung jawab saya. Jadi ibu nonton kan Ibu Mawardi ya. Jadi Bapak ini kita nggak nutupin ya. Jadi Bapak sukses juga karena dukungan dari ibu ya. Ini mumpung ibu nonton, mau pesan nggak sih Pak sama ibu atau Bapak mau ngomong apa? I love you baby atau Pertama saya pesan kepada Bapak Ibu Mama yang jauh di sana itu dari sekarang jangan ragu. Bergabunglah dengan Koprunas. Nah, bergabunglah dengan Koprunas. Terutama Tiga Raksa. Terutama Tiga Raksa. Nah, rezeki datangnya sendiri, datang sendiri rezeki. Amin. Saya terus terang sekarang Bu, saya sebagai dirlok udah ngambil Koprunas 5 Bu. Oh Masya Allah, serius Pak? Serius. Anak berapa sih? Anak 2. Oh anak 2. Masya Allah. Jadi anak satu-satu udah dikasih rumah nih? Anak satu-satu udah dikasih rumah. Di mana anak saya yang dikasih 1? Karena besok akan naik jadi 250 juta. Oh, jadi Ciampea saya ambil. Ya. Nggak mau rugi nih dirloknya. Saya nggak mau rugi. 1 jam saya pertahankan akan hilang uang 40 juta. Coba. Ambil. Oh, 2. jadi malam-malam tuh gitu Bapak anak. Malam 2 anak saya. Ambil seorang 1. Ya. Jadi 5 semua. Nah, di Daru saya ambil. Oh, ambil juga? Kenapa? Masya Allah. Kenapa saya ngambil Daru? Kebetulan Tiga Raksa belum buka. Oh, waktu pas pertama kali ya. Pertama kali harus bergabung. Iya, betul. Saya yang terdekat Daru. Iya. Jadi ambil Daru juga. Ambil Daru juga. Masya Allah. Nah, di Tiga Raksa kata Bu Putri harus ambil. Iya. Saya bingung, rumah udah 4 apalagi. Sekarang saya ambil rukonya. Allahu Akbar. Jadi nanti Bapak punya ruko ya di situ. Punya ruko. Emang ini buat investasi jangka panjang. Penting syaratnya KTP. Saya pakai KTP. Jadi Bapak KTP-nya 4 siapa aja? 4 anak 2, saya istri. Satu lagi tadi katanya. Yang satu lagi karena saya sebagai dirlok. Oh, sebagai gitu. dirlok harus ngambil. Oh iya. Bisa 5. Masya Allah. Jadi Bapak nanti rumahnya banyak dong. Rumahnya banyak. Mentang-mentang teknik sipil ya, rumahnya banyak. Kenapa saya mau ngambil 5 Bu? Kenapa? Inilah sebabnya kepercayaan. Betul. Koprunas ini saya dalamin 2 tahun benar-benar melakukan SOP-nya sesuai dengan keinginan masyarakat. Betul. Tidak ada fitnah di antara kita. Amin ya Allah. Tidak ada kebohongan di antara kita. Jadi makanya saya berani ngambil 5. Terus kalau orang-orang yang suka ngejelekin Koprunas, kalau ada yang jelek-jelekin jangan percaya. Betul. Datang ke kantor pemasaran Tiga Raksa, di sana akan dijelaskan sejelas-jelasnya. Ketemu Pak Mawardi langsung. Ketemu saya langsung, Mawardi. Pak direkturnya. Direkturnya langsung datang ke kantor pemasaran Tiga Raksa. Waduh. Di depan kantor kecamatannya. Ih, mantap. Tiga Raksa. Mantap. Jadi jangan diragukan, jangan dengarkan omong-omongan orang di luar sana. Betul. Omongan yang di luar sana itu benar. Benar, tidak salah, tapi bukan kita. Oh gitu. Nah, benar omongannya perumahan-perumahan lain, tapi Koprunas ini benar. Amin. Jangan diragukan. Amin. Datanglah ke Tiga Raksa, ketemu Pak Mawardi di kantor pemasaran, semuanya akan dijelaskan. Jangan ragu-ragu. Saya malah tidak khawatir, 5 ngambilnya. Allahu Akbar. Jadi ya kalau soal keyakinan jangan ditanya. Pak Mawardi ngambil 5 Bapak Ibu. Anda ngambil 1 aja mikirnya banyak. Pak Mawardi ngambilnya 5 loh. Ciampea nggak mau rugi, kemarin kan naik ya. Langsung beliau ngambil. Emang beliau tuh ini pemikirannya jangka panjang Bapak Ibu. Betul nggak ya Pak? Jadi saya himbau ke bapak-bapak yang jauh sana, ibu-ibu yang belum punya rumah, terutama yang masih ngontrak, yang masih
Ya daripada sewa-sewa ngontrak-ngontrak terus, alangkah baiknya berubah. Amin. Menjadi punya rumah. Amin. Ya Allah. Inilah jalan satu-satunya kau pernah membantu masyarakat yang belum punya rumah. Amin. Bisa dicicil, bisa pakai DP, bisa tidak, bisa segala-galanya. Amin. Tidak ada yang nggak bisa. Betul. Malahan dikasih kelonggaran apabila di tengah jalan terjadi macet. Sebulan 2 bulan tidak apa-apa, Bu. Tidak ada, Pak, tidak ada apa sih namanya denda-dendaan, tidak ada apa-apa. Pokoknya mereka boleh ngangsur dan kerennya dikasih solusi ya, Pak. Dikasih solusi. Nah, solusinya tadi jadi agen cabang. Pertama ya, kalau datang ke kantor Tiga Raksa, saya jelaskan bisa nyicil rumah gratis. Makin penasaran bisa nyicil rumah gratis. Di samping nyicil rumah gratis, masih ada sisanya buat jajan, buat isi kantong, Bu. Iya, Masya Allah. Datang ke Tiga Raksa, jelasin di sana. Jelasin ya, Pak ya. Jadi gratis. nanti hubungi nomor telepon di bawah ini, hubungi beliau langsung, Pak Mawardi di log daripada Tiga Raksa. Jadi buat teman-teman ini bagus banget buat investasi jangka panjang, halal berkah. Berkah. Karena tidak ada riba ya, Pak, di antara kita ya. Nah, jadi Pak, ini sebelum kita berakhir, Bapak mau pesan apa-apa? Pak, ngomong-ngomong kan pasti nanti ini kan ada di YouTube nih. Kalau bisa Pak, di-share ke mantan-mantan murid Bapak yang dulu-dulu. Ya, ini Pak Guru sekarang udah punya perumahan, bukan lagi teori. Nanti ya, Bu ya. Amin. Saya akan hubungin salah seorang. Saya minta grupnya dia kan alumni. Oh, Masya Allah. Alumni itu kan punya grup. Keren. Pasti tolong nanti. Amin. Jadi nanti bisa di-share ya, Pak ya, YouTube kita. Jangan lupa ya, di-subscribe, di-like, and di-share. Dan buat mantan murid Pak Mawardi, ya jangan lupa nonton video ini. Ini guru kamu sendiri yang buka lahan di Tiga Raksa. Masya Allah. Didukung dong. Merdeka. Jadi mantan murid-murid saya yang jadi pemborong, yang jadi kontraktor di mana-mana, boleh kerja sama dengan Bapak. Kamu urusin orang mampu ke atas, yang menengah hubungin Bapak. Datanglah ke Tiga Raksa. Jadi Pak Gurunya sekarang keren nih, memikirkan rakyat kecil, ya kan? Rakyat kecil. Iya, jadi nanti di-share ya, Pak, jangan lupa ya buat teman-teman. Kita sekarang ini seperti yang disampaikan Pak Ketua. Betul. Kita ini usia udah lanjut. Betul. Yang dibawa mati apa? Kok nggak amal ibadah? Betul, Pak. Itu yang terutama, uang nggak akan dibawa. Ini karena Pak Guru nih. Pak Guru yang ngomong dengerin tuh murid-muridnya. Iya. Terutama saya, Pak. Iya. Kaya buat apa kaya? Betul. Beribadah. Saya 40 tahun lamanya memberikan ilmu. Itu ada dalam orang Islam itu ilmu yang bermanfaat. Saya udah berikan selama 40 tahun. 40 tahun ilmu yang bermanfaat. Ya, ditambah lagi sekarang membantu orang kecil yang nggak punya rumah. Orang susah. Itu luar biasa. Masya Allah. Tabungan akhirat ya, Pak Tabungan ya. Nanti didoain tuh Pak sama orang-orang yang kecil ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita doakan Pak Ketua dan Bu Putri ini panjang usianya, panjang umurnya. Pak Mawardi juga ya. Semoga doain beliau sehat. Ini mungkin maju. Amin. Mudah-mudahan sekarang 34 jadi 1.500 lokasi. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya. Jadi buat teman-teman ya, ini kesimpulan saya terakhir ya dengan direktur kami dari update daripada Tiga Raksa. Kami sekarang sedang mengurus legalitas untuk menuju perizinan IMB. Jadi mohon bersabar buat teman-teman. Memang kami belum bisa dibangun cepat karena memang posisinya kita masih dalam proses ya, Pak. Apalagi di masa pandemi ini tantangannya luar biasa. Kita masuk ke PUPR kemana itu banyak lagi PPM, banyak lagi kita OSS juga ditutup. Jadi ya apalagi ada PPKM level pedes nih, Pak. Aduh, tapi kita tetap istiqomah ya, Pak ya. Kita tetap bertahan. Jadi buat teman-teman semua, ini kesimpulan saya ya. Kalau Anda sudah melihat direkturnya hebat seperti ini, harusnya Anda jangan ragu lagi ngambil Tiga Raksa. Ada tambahan. Apa tambahannya, Pak? Tambahannya jangan ragu. Kenapa? Saya juga di samping orang teknik sipil, ini sarjana hukum. Wih, saya ngerti masalah hukum.
Jadi rugi buat Anda yang jadi nggak ragu-ragu. mungkin dibohongin, nggak mungkin Amin. macam-macam. Saya dulu yang Iya, akan nanti Pak Mawardi yang akan maju dulu membela akan maju dulu. Anda semua ya. Gitu, ya. Jadi buat teman-teman ya, pokoknya Anda harus yakin di belakang dari Tiga Raksa bukan orang sembarangan. Segera ambil Tiga Raksa daripada nanti kehabisan dan sold out, nanti Iya. nyesel karena nanti akan naik Pak, pasti akan naik, harganya. pasti naik. Jadi mumpung masih ada ya. Masih ada. Nah, jadi nanti ini buat para muridnya Pak Mawardi dan teman-teman alumni semoga menonton video ini dan jangan lupa di like and subscribe. Nanti akan ada di Copper Zone Pak. Ada. Pertama saya pesan ke warga Jabotabek dan sekitarnya, terutama Jakarta. Tangerang itu udah kota, udah jadi satu dengan Jakarta ini. Betul. Akses jalan tol ada, kereta api ada. Kemana aja bisa. Lebih lama perjalanan dalam kota Jakarta daripada ke Tiga Raksa. Betul. Bener Pak, di Jakarta super macet ya. Super Tiga macet. Raksa sekarang udah ada tol ya, dan kita ada tol baru juga ya. Tol baru tinggal pilih. Iya. Pintu gerbang tol Tiga Raksa itu bisa 3, tambah lagi yang dari BSD 4 gerbang tolnya. Allah. Aduh, tinggal pilih itu ya. Jadi keren banget ya. Jadi buat teman-teman ya, yuk cepet ambil dan kita bisa daftar online ya Pak. Bisa. Jadi jangan lagi alasan nggak bisa ke kantor. Nggak bisa ke kantor. Alasan PPKM. PPKM. Alasan jauh. Jauh nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nggak ada. Bahkan yang di luar negeri Pak, boleh juga daftar ambil Tiga Waduh. Raksa. Jadi TKW Pak sekarang Betul, udah mulai nah. banyak loh Pak yang ngambil, Masya Allah. Karena udah ada ke situ, kebetulan saya banyak teman di Malaysia. Oh iya, Malaysia boleh ambil Pak, nggak ada masalah. Nanti akan saya hubungin. Allahu Akbar. Yang Keren. enggak, yang perantau-perantau ke sana, yang pekerja ke sana itu kalau pulang punya rumah. Masya Allah. Iya, jadi mereka 2 tahun nabung. Tadi pas sudah nyampe Indonesia, mereka udah punya rumah ya, Iya, Pak. udah punya Aduh, rumah. keren banget. Jadi buat para TKW, TKI, jangan lupa ambil Tiga Raksa ya. Iya. Rugi. Dan nanti videonya juga akan kita keluarin ya, Pak ya, untuk Tiga Raksa supaya bisa sekarang ini lagi zaman survei virtual, Pak. Virtual. Nah, jadi orang-orang nggak perlu datang ke lokasi, tapi kita yang udah surveiin. Iya. Mereka tinggal nonton aja Kita videonya. nonton aja. Nanti disiapin ya, Pak Iya, ya. Pak, siap, Bu. Oke ya. Jadi buat yang penasaran dengan Tiga Raksa, nanti Pak Mawardi akan siapkan video berupa perjalanan dari Jakarta sampai ke lokasi Tiga Raksa supaya Bapak Ibu bisa survei virtual, Pak. Karena kadang-kadang mereka tuh pengen ngebayangin lokasinya di mana sih. Bener nggak sih deket sama kota? Boleh ya, Pak ya? Boleh. Nanti kita dapat videonya dari Pak Mawardi ya. Oke, Pak Mawardi. Kemudian ada tambahan satu aja. Tambahannya apa nih? Untuk teman-teman yang gratis mau cicilan sebagainya, ada syaratnya mudah. Putri udah ngasih program, ada 8 program. Nanti harus dijelaskan di kantor. Yes, Datanglah. jadi cabang kita ya. Jadi cabang, Jadi ada agen. 8 program. Program namanya program sukses. Ada dari Bu Putri. Nanti bisa kita jelaskan di kantor pemasaran. Kemudian ketua juga mengasih 4 macam untuk sukses di dalam Koprunas. Mau tahu? Datang dong. Datang dong ke kantor. Iya. Kalau nggak ke kantor pusat atau ke kantor Tiga Raksa. Gimana orang pada nggak closing ya ngelihat Pak Mawardi ngomongnya jelas banget kayak Pak Guru, bener ya? kayaknya muridnya langsung closing deh, udah nggak pakai nanya lagi ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya, jadi terima kasih nih Pak untuk updatean dari Tiga Raksa ya Pak. Semoga teman-teman semua nanti menonton dan bisa dibagikan kepada konsumen-konsumen calon-calon yang penasaran Tiga Raksa kayak apa sih gitu ya. Dan sudah dijelaskan langsung oleh Bapak Dirloknya. Jadi saran saya semoga dengan adanya YouTube ini nanti Tiga Raksa insya Allah Pak dalam 2 bulan Pak paling lama kita akan bantu viralkan, kita akan masukkan Copper Zone, kita akan masukkan di website kami, dan juga tolong mohon di subscribe, di like, dan jangan lupa nanti murid-muridnya Pak Mawardi kita share juga supaya lihat Pak Gurunya sekarang sudah berbuat untuk orang banyak dan juga untuk memberikan manfaat dan ilmu beliau sudah berikan, tapi waktunya kita sekarang merealisasikan menjadi aktual rumah tanpa riba untuk orang-orang kecil. Oke, monggo Pak, kita mau pamitan. Bapak silakan mau pesan apa terakhir? Ya, pesan saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendengar acara ini tadi, ya segera datanglah ke Tiga Raksa, langsung daftar, ambil nih Koprunas. Betul. Ya,
daripada nunggu-nunggu nanti kehabisan nyesal. Betul. Makanya secepatnya daftar. Siap. Tidak ada diragukan lagi. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alhamdulillah acara sudah berakhir. Saya dengan Ibu Putri Muda ya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dibagikan dan insya Allah kami yakin Tiga Raksa akan menjadi next primadona berikutnya di daerah Tangerang karena memang lokasinya di tengah kota dan ini adalah pilihan yang paling menarik buat Ya, para amin. milenial. Ya, Milenial juga milenial senang. senang. Iya, jadi Anda jangan lupa pilih Tiga Raksa ya. Jangan lupa kita bisa online ya. Download aplikasi Play Store namanya Koperumnas. Pilih lokasi kami di Tiga Raksa. Ada Pak Mawardi ya, direktur lokasinya yang insya Allah akan memastikan mengawal Anda untuk dapat kunci dan punya bangunan yang layak Ya, karena dan beliau kokoh. basicnya teknik sipil Ya. ya. Oke, saya Ibu Putri Muda dengan Pak Mawardi. kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Waalaikumsalam. dari riba.